Selamat datang di Radio Alam Lain bersama gue, Arif Daniarsya. Sebelum episode ini dimulai, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi dan follow YouTube channel Radio Alam Lain biar kamu gak ketinggalan episode berikutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa langsung klik link di deskripsi. Seperti apa kisah kali ini? Selamat mendengarkan. Senja itu, aku menatap langit dengan penuh kerinduan. Kerinduan akan keluarga yang telah aku tinggalkan. Aku terlibat pertengkaran dengan orang tua yang membesarkanku sejak kecil. Membuatku pergi dan hidup seorang diri di kamar kos yang sederhana ini. Kamar kos yang baru beberapa hari aku tempati ini, semua kebahagiaan dan hal indah yang aku miliki sejak dulu hilang begitu saja. Bodohnya aku meninggalkan mereka, meninggalkan kebahagiaan yang sejak dulu aku rasakan, dan menjalani hidup dengan penuh kesendirian. Hari ini akhir pekan, aku tidak beraktivitas. Seharian aku menghabiskan waktu bersama handphoneku, melihat sosial media dan lainnya. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh orang yang kesepian. Semua aku lewati begitu cepat. Sampai akhirnya sekarang sudah waktunya malam datang. Kamar kosku berada di lantai 2, membuat senja terlihat jelas dari sini. Senja yang sangat indah. Aku menatapnya dan semoga keluargaku menatapnya juga. Menatap senja yang sama. Pukul 23 malam. Lagi-lagi waktu berlalu begitu cepat. Aku tetap bermain-main dengan gadgetku, melihat sosial media di tengah kesunyian dan heningnya malam kosku. Sesekali aku berkomentar di beberapa postingan. Aku berkomentar laksana seseorang yang benar dan bijak. Padahal dalam kehidupan yang sebenarnya, aku hanyalah seorang pecundang yang membenci diri sendiri. Seseorang yang gagal karena keegoisannya sendiri. Dan dengan bodohnya, aku menasehati mereka. Saat aku sedang asik dengan kegiatanku, tiba-tiba dering gadgetku berbunyi dan memecahkan keheningan malam di kosku ini. Ada sebuah pesan masuk. Pesan itu dari seseorang yang tidak aku kenal. Ia begitu ramah dan baik. Dia seorang perempuan sama seperti aku. Walau awalnya aku terganggu, perlahan orang ini bisa memahami semua obrolanku. Aku merasa cocok berbicara dengan orang ini. Aku mengajaknya berkenalan, namun ia tidak menyebutkan namanya. Menurutnya tak penting mengetahui nama. Yang terpenting kita bisa akrab terlebih dahulu. Aku coba menuruti dan mengikuti cara berbincangnya. Ini sangat membantuku di saat aku kesepian. Dan sejak aku melupakan rasa rindu pada keluargaku. Terkadang kita kehabisan bahan pembicaraan di chatting. Terkadang pula ia lama dalam menjawab chatku. Sesekali aku melakukan selfie sembari menunggunya membalas chatku.
Saat kita kehilangan pembicaraan, kita selalu menemukan topik pembicaraan baru. Dan ini membuatku merasa nyaman dan tak pernah bosan. Sudah lama aku tak mendapatkan momen-momen mendapatkan seseorang teman. Teman yang benar-benar bisa mengerti aku dan mau mendengarkan keluh kesahku. Aku merasa mendapatkan keluarga baru yang membuatku berpikir ia bisa menggantikan keluargaku yang aku tinggalkan. Karena di tengah keputusasaanku ini, aku mendapat support baru dari seseorang yang memang aku butuhkan. Tak terasa aku sudah mengobrol dengannya selama 2 jam. Dan jam menunjukkan pukul jam 1 malam. Aku belum juga tidur karena masih banyak yang ingin aku ceritakan kepada teman baruku di sosial media ini. Namun pada akhirnya aku sadar bahwa aku punya kegiatan esok hari. Aku sudah terlambat tidur dan tidak bisa terjaga lebih lama lagi agar tidak mengantuk keesok harinya. Namun sebelum kami menyudahi obrolan, ia memintaku untuk mengirimkan fotoku karena ingin melihat wajahku. Aku mengirimkannya foto selfie yang baru aku ambil beberapa saat. Aku segera berbaring dan mencoba terlelap. Namun suara gadgetku terus berbunyi dan dia membalas chatku lagi. Aku pun terpikir untuk memintanya mengirim foto, karena aku juga penasaran bagaimana wajah orang yang sejak tadi mengobrol denganku. Namun ia berkata tidak mempunyai foto, karena menurutnya kameranya berkualitas jelek. Tak lama berselang ia membalas lagi. Kali ini pesannya sedikit aneh. Boleh aku datang ke rumahmu dan meminjam kamera untuk foto? Ujarnya melalui chat. Aku berkata untuk menemuiku esok hari karena sudah malam. Aku ingin menemuinya esok hari karena aku memang penasaran bagaimana sosoknya. Sekaligus ingin berkenalan dan berbincang dengannya secara langsung. Namun, ia kembali menjawab dengan aneh. Kalau ia sedang dalam perjalanan ke kamar kosku. Ia sedang di jalan. Bagaimana ia tahu alamat kosku? Aku bingung dan menganggap ini guyonan. Dan ia membalas chatku lagi. Kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Begitu balasan yang aku dapat. Aku pun berkata kepadanya, kalau aku akan segera tidur dan tidak bisa membalas guyonannya lagi. Tapi ia membalasku lagi. Ia bilang akan segera mengirim fotonya karena ia menemukan foto dirinya yang baru ia temukan di galeri lamanya. Aku pun sesaat membatalkan niatku untuk tidur demi menunggu foto kirimannya. Setelah aku menahan rasa ngantukku beberapa menit, terdengar dering dari gadgetku. Dan ternyata ia sudah membalasnya. Ia mengirimkanku foto dan aku membukanya untuk melihat wajah orang yang sejak tadi mengobrol denganku. Dan benar saja aku melihatnya. Ia sangat cantik dengan rambut lurus yang hitam, kulitnya halus dan putih. Membuatku tak sabar untuk menemuinya keesokan harinya.
Aku pun berniat membalas chat dengan pujian. Belum sempat aku memujinya, ia sudah mengirim pesan terlebih dahulu dan aku pun membacanya. Aku sudah ada di ruanganmu, ucapnya dalam tulisan chat. Bohong, bercanda terus. Aku mau tidur, balasku kepadanya. Sembari menunggunya membalas chat, aku melihat fotonya untuk beberapa saat. Dan aku mulai menyadari sebuah keanehan. Keanehan yang tak pernah terpikirkan olehku. Membuat seluruh tubuhku merinding melihatnya. Di foto itu jelas ia sedang berfoto. Tak ada yang aneh dengan fotonya. Yang aneh adalah background atau latar tempat ia berfoto. Ia berfoto di tempat yang persis sama seperti kamar kos yang aku tempati saat ini. Aku pun ketakutan karena jelas ini bukanlah sesuatu yang normal dan wajar terjadi. Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak berani berkomentar. Aku tak berani membalas chatnya lagi sampai akhirnya ia mengirimkanku pesan. Aku sudah sampai. Aku akan mengetuk kalau kau tertidur, ucapnya dalam chat. Aku pun mendengar suara langkah kaki yang berhenti tepat di depan pintu. Perlahan aku turun dari kasurku, berjalan ke pintu dengan kakiku yang gemetar. Aku berjalan perlahan tanpa membuat suara. Sangat terasa perasaanku takut yang hampir menguasaiku. Sampai di depan pintu, aku membungkuk dan mengintip dari lubang kunci pintu. Dan benar, di sana aku melihat seorang gadis menggunakan gaun putih. Namun aku tak melihat wajahnya. Yang aku lihat hanya sebatas bajunya saja karena pandanganku terbatas dari lubang kunci tersebut. Aku semakin ketakutan. Aku bergegas ke ranjangku, berbaring dan menutupi seluruh tubuhku dengan selimut. Tiba-tiba terdengar suara ketukan yang sangat berisik dan mengganggu. Namun anehnya suara ketukan itu tidak berasal dari pintu, melainkan dari dalam lemari kayu kosong yang tidak terpakai. Aku sangat ketakutan dan menangis. Aku benar-benar takut dan bingung harus berbuat apa. Aku melihat gadgetku dan dia mengirimi aku pesan. Aku di dalam lemari kayu, tolong buka, ucapnya. Aku semakin ketakutan membaca pesan teks tersebut. Sesekali aku putus asa dan pasrah. Namun di tengah keputusasaanku ini, suara seorang gadis terdengar dari luar. Suara gadis yang sejak tadi berdiri di depan pintuku. Buka pintunya. Aku akan menyelamatkanmu, teriaknya dari luar pintu. Aku telah berpikir buruk tentang seseorang di luar sana. Ternyata gadis tersebut tidak berniat jahat, namun setelah gadis itu berteriak, suara ketukan dari dalam lemari semakin keras dan mulai terdengar seperti suara orang yang berusaha mendobrak. buka pintunya.
Kumohon, atau kau tak akan selamat. Teriak gadis itu dari luar sana. Namun gadgetku kembali berdering dan dia mengirimkan pesan. Dia yang berada di lemari kayu misterius di kamarku ini. "Jangan buka, kumohon jangan buka pintunya," ucapnya dalam chat. Aku berniat membuka pintu dan kabur bersama gadis di luar sana. Namun tubuhku bergetar hebat. Keringat dingin mengucur deras. Aku sangat ketakutan. Aku melihat lemari kayu tersebut berjalan dengan sendirinya ke arahku. Sementara gadis di luar sana berusaha mendobrak pintu kosku. Aku mundur perlahan karena ketakutan. Namun lemari itu terus saja bergerak dengan sendirinya ke arahku. Aku kehabisan akal saat aku sampai di ujung ruangan. Aku menangis ketakutan dan meminta tolong. Aku pun kehilangan akalku. Lemari itu terus bergerak mendekat. Aku akan melakukan apapun agar bisa lari dari tempat ini. Aku pun membuka jendela dan memberanikan diri untuk lompat dari lantai 2. Tak ada waktu lagi, lemari itu sudah di depanku. Entah apa yang terjadi kalau aku terlalu lama berpikir. Maka aku pun langsung nekat melompat dari kamar kosku yang ada di lantai 2. Sesaat sebelum aku jatuh, gadis itu berhasil mendobrak pintu dan masuk ke kamarku. Namun anehnya ia membawa sebuah pisau dapur yang tajam. Aku pun menghiraukannya. Tubuhku terjun bebas ke bawah, tak terlalu tinggi, namun aku terasa terbanting dengan keras ke tanah. Kepala dan kakiku sakit. Para orang-orang di sekitar lari ke arahku dan menyelamatkanku. Aku melihat orang-orang yang datang menggurumuniku. Pandanganku kabur dan aku melihat di jendela kamar kosku. Gadis itu berhasil masuk ke kamar kosku. Ia menatapku dari jendela kamar dengan wajah yang marah sambil menggenggam pisau dapur. Lagi-lagi aku menghiraukannya dan aku pun pingsan saat ditolong warga sekitar. Keesokan paginya aku dirawat di UGD. Kakiku terkilir dan kepalaku luka. Aku juga mendapatkan kabar yang sangat membuatku syok dan trauma. Sangat mengerikan mendengar kabar ini. Gadis yang berusaha masuk ke kamarku telah ditangkap pihak kepolisian karena kasus pembunuhan. Ia membunuh seorang wanita yang juga tinggal di kamar kos yang ku tempati. Beberapa minggu sebelum aku menempati kamar kos ini, polisi menemukan mayat wanita yang dibunuh gadis itu di dalam lemari kayu di kamar kosku. Namun sang gadis pembunuh itu baru tertangkap di malam aku melompat dari lantai 2. Malam itu juga dia berniat membunuhku karena takut rahasianya terbongkar. Karena ternyata kamar kos itu menyimpan bukti pembunuhan yang ia lakukan. Aku sangat syok dan terpukul. Aku pun menghubungi keluargaku untuk meminta maaf karena aku mulai sadar tak ada yang bisa menggantikan posisi mereka. Dan di saat-saat seperti ini, hanya merekalah yang aku butuhkan, bukan orang lain.